Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Tria dengan NPM 0322012229. Nah, ini adalah video keempat untuk tugas UAS saya, yaitu video pembelajarannya. Di sini yang saya akan bahas terkait kepemimpinan dalam pendidikan. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu kepemimpinan. Nah, pemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menerjemahkan keinginan anggota, menekankan pada tujuan dan sasaran organisasi, memberikan motivasi dan memelihara hubungan kerjasama, serta memberikan dukungan di dalam maupun di luar organisasi. Tugas utama dalam pemimpin pendidikan yaitu yang pertama, memberikan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian yang kedua, mengelola sistem organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah memahami dan memenuhi kebutuhan anggota. Dalam kepemimpinan memiliki beberapa gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama itu gaya kepemimpinan demokratis, yaitu berkonsultasi dengan kelompok, mengajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat, keputusan diambil bersama antara pemimpin dan anggota. Kemudian gaya kepemimpinan yang kedua adalah autokrasi, yaitu pemimpin membuat keputusan sendiri, kekuasaan berpusat pada suatu orang, dan pemimpin memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan kendali bebas. Dalam gaya kepemimpinan kendali bebas ini, pemimpin memberikan kekuasaan pada bawahan. Kemudian kelompok pengembang gagasan memecahkan masalah sendiri. Dan pengarahan pimpinan itu paling minimal. Jadi itu dia kebanyakan sepenuhnya dari bawahan. Kemudian berikutnya pembahasannya itu tentang kepemimpinan efektif. Nah, kepemimpinan efektif itu terbagi dalam beberapa macam, yaitu yang pertama pengetahuan dan kemampuan. Pengetahuan dan kemampuan ini memiliki pengetahuan yang cukup tentang lembaga, mampu mengendalikan lembaga dengan baik, dan memfungsikan keistimewaan sebagai pemimpin. Berikutnya itu ada kepemimpinan efektif berupa pemahaman anggota. Nah, ini terkait memahami kebiasaan anggota, mengerti karakteristik setiap anggota, dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan pemahaman anggotanya tadi. Kemudian yang berikutnya kepemimpinan efektif terkait karisma dan wibawa, yaitu dia harus memiliki karisma di hadapan anggota dan orang lain, menunjukkan wibawa dalam memimpin, dan mendapatkan rasa hormat dan lingkungan. Dan ada kepemimpinan efektif terkait sikap dan perilaku. Nah, jadi itu dia harus berlaku lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian bermusyawarah dengan para pengikut dan meminta pendapat dan pengalaman anggota. Kemudian yang berikutnya ada kepemimpinan efektif pengaruh dan kontrol. Nah, ini berkaitan pemimpinnya itu harus memiliki pengaruh untuk memerintah dan mencegah. Kemudian menjadikan kontrol dalam lembaga dan mendukung perilaku positif dan mencegah yang negatif dari anggotanya atau hal-hal lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kepemimpinan efektif keterbukaan. Nah, ini pemimpin harus bersedia mendengar nasihat, tidak bersifat sombong, terbuka terhadap kritik dan saran, dan mengkaji ulang kebijakan jika diperlukan. Nah, itulah tadi materi keempat dari mata kuliah manajemen pendidikan. Saya rasa cukup dan semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.